Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar ibadah Natal Mesbah Doa melalui aplikasi DBTV. Langkah pertama, buka aplikasi DBTV di smartphone Anda. Kedua, klik halaman event kanan atas. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, naikkan pujian dan syukur karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini mari kita memulai hari yang baru dengan hati yang bersyukur dan datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu Tuhan semua oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami bawa setiap pujian dan persembahan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri atas hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami mau mulainya dengan hati kami Tuhan, persembahan kami. Kami naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan hati kami Tuhan. Syukur kami, ini persembahan kami. Oh, dan aku memuji Engkau, amin, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu, sebab tangan menopangku, mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup Tuhan, seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwaku melekat kepadamu, tangan-Mu, sebab tangan-Mu, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini. Dan aku memuji Engkau seumur hidupku sambil memandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku angkat tanganku demi nama-Mu, oh Yesusku. Jiwa
sebab tangan-Mu menopangku. Setiap hari, setiap pagi kami datang di hadapan Engkau dengan hati yang bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Oh, segenap hati kami datang hanya untuk menyembah. Haleluya. Mari. Dan aku memuji Engkau selama kami hidup, selagi kami ada Tuhan. Ini persembahan kami sambil memandang kemuliaan Tuhan. Ku angkat tangan, Kami mengangkat hati kami mengangkat pujian kami pagi hari ini Tuhan. Oh Yesusku, jiwaku melekat dan tangan-Mu menopangku. Lagi katakan, dan aku memuji Engkau selama-lamanya Tuhan. hidupku, Sambil memandang kemuliaan-Mu Tuhan, ku angkat tanganku demi nama-Mu. Oh Yesusku, jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan-Mu menopangku. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ini pujian kami pagi-Mu Bapa. Kami bersyukur, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Pagi hari ini dengan segenap hati kami datang untuk menyembah. Dan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini pujian, sebab kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap mulut, lidah, bibir, bahkan persembahan hidup kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yang terbaik bagi-Mu, yang terbaik bagi-Mu. segenap hatiku, Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Oh, kami beri yang terbaik bagi-Mu. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Segalanya ku Tuhan. relakan Oh, segalanya. iya.
yang terbaik bagimu. Segenap hatiku, Segenap hatiku segenap jiwaku, dan segenap jiwaku, segenap hidupku, memberi yang terbaik bagimu hanya Tuhan, kepadamu Yesus, yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. sebab Engkau pegang hidup kami erat Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepada satu-satunya pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Sekali lagi kami mau bersama katakan, ku Beri yang terbaik bagimu. amin. Ku relakan Segalanya segalanya yang terbaik bagimu. hanya bagimu Segenap hatiku dan senap jiwaku. dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan, Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu firman Tuhan. Memenuhi hidup kami, menuntun kami sehingga hidup kami dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur ya kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Bahkan mungkin ya sekalipun saudara sedang dalam keadaan sakit hari ini, tetaplah percaya bahwa kita masih hidup semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sama-sama sebelum memulai aktivitas, kita mau melandasi hari kita dengan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan sanggup menuntun hidup kita. Bahkan lewat firman Tuhan itu Tuhan berbicara buat kita. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal yang kelima mulai ayat yang ke-6 saudara. Ayub 5 ayat yang kelima mulai. Firman Tuhan berkata di sana, Ayub 5 ayat 5, apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Ayat 6, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ayat yang ke-7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri seperti bunga api berjolak tinggi. Iya, saudara, di sini Ayub sedang berbicara tentang orang bebal, saudara ya. Ayub berkata di sana, ya menasehati kita lewat firman Tuhan. Dia berkata bahwa ya orang bebal itu dimatikan oleh kesalahannya sendiri. Karena itu ya dia berkata ayat yang kelima, orang bebal itu apa yang dituainya itu dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Kalau kita ini hidup menjadi orang bebal, maka bahkan hasil yang kita dapatkan saudara itu tidak akan membuat kita ini bahagia, karena ada banyak hal yang dapat mencuri setiap hasil usaha kita. Ada banyak hal yang dapat
mengambil apa yang sudah kita susah-susah cari. Orang bebal itu tidak akan pernah merasa beruntung atau tidak akan pernah ia dibiarkan tenang. Bahkan hasil kekayaannya pun diincar oleh orang lain, bahkan ada saja hal-hal yang dapat merugikan dia, saudara. Orang bebal itu artinya orang yang tidak mau bertobat. Orang bebal artinya orang yang tahu sebenarnya bagaimana dia harus hidup benar, tapi dia memilih untuk hidup terus dalam dosa. Orang bebal itu dikatakan di sana bahkan hasil tuayannya akan dirampas orang, dimakan habis, bahkan ada saja saudara hal-hal yang dapat merugikan dia. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata, saya ini udah kerja loh, saya ini sudah bersusah payah, tapi kok hidup saya itu kok kayaknya gini terus, bahkan saya cenderung terus merasa berkekurangan, terus merasa, jadi bukan soal kaya atau tidak, karena ada orang yang berpenghasilan banyak tapi dia tetap tidak merasa puas. Ada orang yang hasilnya itu sebenarnya sedikit tapi dia bisa bersyukur dan dia bisa menerima semuanya dan itu cukup buat dia. Nah, saudara, Ayub sedang berkata, menasehati, bahkan dikatakan orang bebal itu apa yang dituainya dimakan habis oleh orang lapar, dirampas dari tengah-tengah duri, bahkan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Orang yang bebal tuh banyak sialnya, saudara. Makanya ayat 6 dia berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Tidak selamanya, saudara. Kesusahan itu datang dari tanah atau debu itu menghasilkan bencana. Tetapi ayat yang ke-7 Ayub berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ketika manusia menghadapi sesuatu yang di luar nalar atau keinginannya, dengan kata lain, atau ketika kita menghadapi namanya mungkin kita bilang itu kesialan atau malapetaka, jangan cepat-cepat menuduh orang, jangan cepat-cepat menuduh siapapun. Karena ayat ini berkata manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, ada orang-orang yang menderita akibat dari kesalahannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita karena dia nggak mau bertobat, saudara. Ada orang-orang yang menderita karena kesombongannya. Saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang hidupnya itu nggak pernah rasanya menderita. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran atau karena kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan sendiri, menimbulkan kesusahan dalam hidup kita, maka dalam hal ini kita perlu bertobat. Hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah, mari kita introspeksi diri, saudara. Apakah masalah itu datang memang karena memang kehendak Tuhan, atau kesalahan itu datang karena kebodohan kita sendiri. Jadi saya kasih contoh, misalnya ada orang yang bolak-balik mengeluh kepada saya, Bu, saya itu stres menghadapi suami yang begini. Saya selalu berkata, Ibu, dulu ada yang paksa Ibu menikah dengan pria yang seperti itu. Kenapa dari dulu Ibu tidak mengenali suamimu? Lah, ini kan menderita karena kebodohan. Jadi tidak ada pilihan lain selain Ibu tuh berdoa buat suamimu. Berdoa agar dia bertobat, karena itu sudah pilihanmu sendiri. Saya melihat banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu karena kebodohan sendiri, saudara. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka kita gak bisa lari. Terimalah itu sebagai harga yang harus kita bayar dan berjuanglah, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apalagi, saudara, dari kebodohan sendiri. Ada orang yang jatuh miskin akibat bangkrut. Dia terikat dengan judi, saudara. Akhirnya ketika bangkrut, dia datang mengeluh, itu kebodohan sendiri. Kenapa? Kamu sebenarnya bisa memiliki nasib hidup yang lebih baik, tapi karena kamu judi, akhirnya bangkrut, itu adalah harga yang harus kamu bayar. Ada orang-orang juga akhirnya, Bu, saya ditipu karena saya ikut saham. Saya taruh uang saya di situ sekian miliar, ternyata dibawa lari. Alkitab sudah bilang, siapa yang ingin cepat kaya, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi, saudara, hidup ini penuh dengan tipu muslihat. Hidup ini penuh dengan
jebakan-jebakan. Karena itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, kita perlu bertobat. Sebab orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan menjadi perisai bagi dia. Ya, kecuali kita menderita karena kehendak Tuhan seperti Ayub. Dia memang diizinkan Tuhan untuk diuji imannya. Tapi jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri sehingga kita mengalami kesusahan. Ya, ayat 7 berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Mari saudara, kita perlu tuntunan Tuhan hari-hari ini agar hidup kita ini terhindar dari masalah, dari pencobaan, tidak ditipu orang ya, karena kita ini kepengen cepat kaya dan lain sebagainya. Tapi mari kita berusaha minta pada Tuhan ya, setiap hari bergaul dengan firman Tuhan agar hidup kita semakin bijaksana dan kita terhindar dari kebodohan karena ya, dari kesusahan karena kebodohan kita. Kita hidup benar aja, kesusahan tuh ada saudara. Tapi Alkitab bilang berbahagia kalau kesusahan itu datang karena kehendak Tuhan, karena kita hidup benar. Tapi kalau kesusahan yang datang karena kebodohan itu akan lebih berat kita menanggungnya saudara. Alkitab bilang kalau kita menanggung kesusahan karena kehendak Tuhan, berbahagialah kamu. Tapi ya kalau kita menderita kesusahan karena kebodohan kita, ya itu kita perlu bertobat. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, jalan kita dari segala hal-hal yang jahat, dan kita diluputkan dari segala yang tidak baik karena kita mau bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan-Mu atas kami pagi hari ini. Kami perlu tuntunan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan agar kami tidak salah melangkah dalam hidup ini dan agar kami terhindar dari segala kesusahan karena kebodohan kami. Kami perlu tuntunan-Mu Bapa. Pegang erat tangan kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saudara. Agar Tuhan tuntun dan pegang tangan kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Katakan Bapa, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Amin. Engkau harapan kami Tuhan. Selama ku hidup, lebih lagi katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan kami hidup Tuhan. Amin. Selama ku hidup, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami Yesus Tuhan. Bawa kami di dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami agar kami melakukan yang benar di mata Tuhan. Supaya jalan kami terhindar dari kesusahan demi kesusahan yang datang akibat kebodohan kami sendiri. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang sungguh hidup takut akan Engkau, melekat kepadamu dan bukan menjadi orang bebal. Jika kami hidup menjadi orang bebal yang tidak mau bertobat, maka jalan-jalan kami penuh dengan kesusahan demi kesusahan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami bodoh karena tidak taat pada firman-Mu, sehingga hidup kami terjatuh dalam kesusahan demi kesusahan. Ajar kami hidup dalam tuntunan Tuhan, ajar kami hidup di dalam jalan Tuhan,
supaya kami terhindar dari semua itu Bapa. Kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa hari ini menjadi hari yang damai sejahtera, penuh sukacita bagi kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa perkenanan Tuhan turun atas hidup kami hari ini. Berkati setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah Tuhan. Biarlah Engkau jagai langkah hidup kami, perkenanan Tuhan ada atas kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, malapetaka. Lindungi kami Tuhan dari niat-niat jahat orang. Kami ingin menjadi orang yang takut akan Tuhan, agar Tuhan jadi perisai bagi hidup kami. Berkati setiap mereka yang sakit hari ini, sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Tuhan tolong Bapa, agar hidup kami boleh senantiasa mengalami mujizat yang dari Tuhan. Berkati juga Bapa yang mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap masalah kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendaftar ibadah Natal Mesbah Doa melalui aplikasi DBTV. Langkah pertama, buka aplikasi DBTV di smartphone Anda. Kedua, klik halaman event